SD Terling di video sport fishing kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sering targetin ikan, tapi kali ini kita akan targetin lobster. Lobster air tawar atau biasa disingkat dengan LAT. Kita akan menggunakan alat yang saya rancang ini, mudah-mudahan cocok untuk berburu lobster. Kita akan berburu di malam hari khusus untuk berburu lobster ini. Tapi kalau ada ikan babon tetap kita targetin. Hasil yang kita dapat langsung kita bersihkan dan selanjutnya kita olah dengan cara masak saus. Dan lebih tepatnya nama masakannya saus lobster SDT. Rasanya pedas, gurih, dan pastinya maliting. Ikuti terus videonya dan pastikan jangan lupa support. Oke teman-teman SD Terlings, jadi kita mau sport fishing malam. Sekarang sekitar jam 8:20. Jadi target utama itu cuman bukan red devil, lobster air tawar. Dan kalau nanti ada kita jumpa ikan nila besar, bututu besar, kita targetin. Dan nanti helper saya yang ini dia sudah pakai baju selam dan dia nanti di darat. Pokoknya kita harus dapat beberapa lobster. Dan angin lagi lumayan kuat, tapi tadi malam lebih kuat, lebih gila lagi tuh tadi malam. Tanggal berapa tadi malam? Tanggal 3 Sonari? 20 ya? 20, berarti 28 malam jam 12 itu atau tengah 1 udah subuh, tanggal 26 subuh itu kencang banget itu. Mungkin itu perubahan ke mungkin perubahan ke musim kemarau. Dan kita mau coba dulu. Tetap saksikan. Mantap. Oke, kita mulai pakai ini dulu. SD Terling di trip fishing kali ini saya sangat bersemangat untuk berburu lobster malam ini. Karena memang lobster air tawar seenak itu. Sudah sejak lama saya ingin makan lobster danau, tapi kalau beli di pasar lumayan mahal, jadi lebih baik saya pungut dari danau. Di awal menyelam saya melihat ada red devil yang sedang kesepian, saya akan coba targetin. Saya dekatin secara perlahan dan coba menembak. Yaps, dapat. Ikan red devilnya menempel di tempat saya dengan baik. Cuman saat saya mau mengambil, dia kabur lagi. Lanjut lagi, di sini saya melihat ada ikan nila kecil, cuman saat mau menombak ikannya lari ke arah lain. Tapi untung tidak jauh dan saya pun buru-buru menombak. Yeps, tepat sasaran dan saya coba ambil ke bawah karena tombak ini tidak dirancang untuk ikan besar. Saat mau menyerahkan ikan ke helper, yang saya takutkan pun terjadi. Untung ikannya tidak lari jauh. Saya coba dekatin lagi dan saya langsung menombak. Dan kena lagi. Kalau red devil yang lepas kita tidak perlu kejar, tapi kalau ikan nila yang lepas terlalu sayang. Karena yang kena tombak kalau lepas kemungkinan besar akan mati. Jadi sebisa mungkin kita kejar supaya jangan mati sia-sia. Dapat satu ikan nila. Ya kecil sih. Kecil. Ini deh. Ini. Sekitar 3 ons lah, lumayan. Oke, ikan pembuka. Di sini saya melihat ada ikan bilih atau kami biasa menyebutnya pora-pora. Dulu sempat hilang atau punah, tapi kini dia kembali pulang. Di sisi lain saya melihat ada target utama kita, yaitu lobster. Saya pun perlahan mendekatinya dan langsung menombak. Yaps, dapat. Supaya jangan lepas, saya menjemputnya ke dasar danau. Target pertama kita lobster. Setelah dapat tadi ikan nila, kita langsung dapat lobster. Oke, ikan kedua. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa di sini banyak sampah? Di sini dekat dengan pelabuhan dan setiap hari Jumat daerah pelabuhan itu dijadikan jadi pasar tradisional. Jadi sedikit banyaknya sampah saat pasar akan terjatuh ke dalam danau. Dan bahkan yang SDM rendah menjadikan laut, danau dan sungai menjadi tempat sampah. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk bertanggung jawab atas sampah masing-masing. Di sini ada 1 ekor target dan langsung menombak. Yups, dapat 1 ekor lagi. Dapat target kedua. Dia lagi bakar apa tadi ini? Di sini saya melihat ada target lagi. Saya dekatin dan langsung saya tombak. Yaps, dapat lagi. Dari sini saya bertanya-tanya, apakah memang lobster air tawar senang hidup di tempat yang banyak sampah atau hanya kebetulan saja? Dapat lagi dan ini lumayan besar. Dia berusaha ngecapit nih. Mantap lah. Udah 3 kita dapat lobster.
pator, asa tarik up. Oke. Lanjut nyelam lagi, saat saya muter-muter mencari target, saya melihat Red Devil makan sesuatu. Tapi sepertinya itu ikan kecil. Karena penasaran, akhirnya saya coba menombak ikan itu. Cuman sayang ikannya tidak kena, tapi dia melepaskan makanan yang ada di mulutnya tadi. Saya coba mengambil, ternyata itu adalah daging ikan bilih atau pora-pora. Lanjut nyelam lagi, saya menyisir semua sudut yang ada di sini untuk mencari target kita. Dan tiba-tiba mata saya melihat ada target, dan dia bersembunyi di balik bubu yang terbengkalai ini. Perlahan saya geser bubunya, dan ternyata ukurannya lumayan besar. Tanpa pikir panjang, langsung saya tombak. Yap, nambah 1 poin lagi. Kalau udang sembunyi di balik batu, kalau lobster sembunyi di balik bubu. Kalau buaya betina bersembunyi di, dia cuma teman kok, nggak lebih. Lobster keempat. Dan yang kuning ini adalah bagian paling enak. Jadi teman-teman, situasinya di tempat yang dalam itu keruh banget. Jadi kita nggak ada guna bawa spear gun ini, tapi tetap dibawa. Siapa tahu nanti ada di tempat dangkal ikan-ikan besar. Tapi target utama kita udah dapat beberapa ekor, 4 dan 2 yang besar. Lanjut lagi, di sini saya melihat ada beberapa ekor ikan nila yang tidur dengan pulas. Tapi karena ukurannya masih kecil, jadi kita cari target lain. Tidak jauh dari sana, saya melihat ada target utama kita, dan langsung saya coba dekatin dan coba untuk menombak. Yups, dapat 1 ekor, dan ini akan menjadi poin kelima kita malam ini. Saat mau naik ke permukaan, saya melihat ada 1 ekor lagi, saya dekatin untuk kembali menombak. Siapa tahu kita bisa dapat 2 dalam 1 tarikan napas. Saya coba bidik dan langsung menombak. Yups, kena lagi, dan ini akan menjadi tambahan pundi-pundi lobster kita malam ini. Saat mau mengambil, lobsternya berontak dan lepas lagi. Sempat mau ngejar, tapi karena napas sudah di ujung tanduk, jadi saya putuskan untuk naik ke permukaan dulu. Kelima. Tadi hampir lepas strike, tapi lepas lagi dia. Lanjut lagi, di sini saya menyelam ke tiang pilar paku bumi yang ada di sini, dan ternyata di pilar ini ada target kita. Saya coba dekatin sambil ngebidik target dan langsung coba menombak. Yups, tepat sasaran, dan ini akan menambah poin kita lagi. Ini lobster ke-7 kita bidik dan tombak, strike, dan langsung kita masukkan ke dalam keranjang. Ini lobster ke-8, kita bidik dan tombak, strike lagi, dan langsung kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Ini lobster ke-9, kita tombak lagi dan strike, dan langsung kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Segampang itu kalau lagi butuh lobster di Danau Toba, tinggal pungut dan menggigil. Dapat sekali 2. Awat je. Agak cantik. Lagi. Akad je. Udah lumayan, mantap. Lanjut. Lanjut lagi, di sini saya melihat ada 1 ekor dan langsung saya tombak. Karena oksigen masih aman, lobster yang saya dapat barusan saya pegang dan mencari target lain. Di sini saya melihat ada target lain dan saya coba dekatin dan coba menombak. Yups, tepat sasaran, dan ini akan menjadi lobster kedua kita dalam 1 tarikan napas. Kita kiri. Dan terjadi lagi. Setelah aku tombak yang gini, dapat lagi yang gini. Tadi tempat jadi masih ada ini. Tempat jadi masih ada. Ini kepiting apa ini? Lobster jantan. Ada yang merahnya di situ. Oke, lanjut lagi. Di sini saya melihat ada target dan langsung saya tombak, tapi sayang meleset. Dan saya coba tombak lagi dan akhirnya kena. Karena stok oksigen masih aman, lobsternya saya ambil dan saya pegang di tangan kiri dan segera mencari target lain. Tidak jauh dari sana, saya melihat ada target lagi dan langsung coba menombak. Yups, untuk kesekian kali kita mendapat double strike dalam 1 tarikan napas.
Dia pakai kaki dua. Setelah dapat tadi ini, langsung ku cabut. Dan ada satu lagi ku tengok, langsung ku tombak lagi. Oke. Tapi teman-teman Sterlings, ikan apa ini namanya, lobster ini dia lebih banyak di tempat yang banyak sampah. Di mana banyak sampah, di situ mereka banyak. Makanya saya sering double strike. Di bawah sini, ini di bawah apa ya, Start F1 Powerboat itu di venue Balige. Ini. Dan kita udah dapat, sa prima ekor. Udah ada sekitar 15 ekor. Dan besok saya buat masakan yang enak. Oke, mantap. Lanjut lagi, di sini saya melihat ada ikan nila yang lumayan besar dan coba untuk targetin. Cuma saat saya tombak, ikannya tidak tembus dan akhirnya lari. Memang alat ini dirancang hanya untuk target ikan kecil saja. Karena hasilnya sudah lebih dari cukup, akhirnya saya putuskan untuk selesai. Oke, jadi teman-teman kita naik dari sini. Kirain tadi si kawan sana belum datang. Ternyata sudah datang dan kita naik dari sini. Di bawah sini kotor banget, sampahnya banget dan dia lumpur, dan lumpurnya itu bau banget kalau diinjak. Kan kalau lumpur diinjak kan keluar apa tuh? Udara-udara, gelembung-gelembung. Dan itu bau banget. Dan kita naik dari sini. Oke, ini lobster yang kita dapat. Lumayan juga ini. Dan pastinya mantap lah, ukurannya nggak terlalu besar, cuma udah bisa lah. Ini kepalanya udah tembus tapi dia tetap jalan. Mas dia hitung dah. Saya ada 2 22 23 24. Mantap. Oke, nanti kita lanjut di rumah. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di rumah dan masih banyak yang masih hidup ya. Masih banyak yang bergerak-gerak. Dan red devil agak susah sih, apa tadi, nombak red devilnya. Dan tadi beberapa ada saya tembak itu gurapo apa tuh, betutu. Cuman susah. Dan ini kebetulan tadi dapat ini ikan nila. Agak nyesal juga nembaknya karena kecil. Makanya tadi ada beberapa ikan nila saya lihat lagi seukuran dan bahkan lebih besar dari sini. Jadi saya skip aja. Jadi cara ngebersihinnya ini, dia tinggal disikat pakai sikat atau brus. Kalau kami orang Batak bilang brus. Dan nanti bagian apanya dibelah, bagian perutnya. Oke, kita kerjakan dulu. Gini. Karena ini kan dia hidupnya di tempat yang kotor. Jadi kita harus sikat karena dia ada hitam-hitam begini di badannya. Dan pastinya itu harus betul dibersihkan. Dan kita bersihkan dengan cara seperti itu. Kita bersihkan semua, kita sikat. Agak ribet juga, tapi memang ini enak sih, naikin kolesterol lumayan lah. Ini kita berapa tadi, jam berapa ya? Jam 8:20 tadi saya bilang ya. Dan kita naik jam 10. Dan tadi kita juga jumpa itu beberapa orang yang lagi cari lobster juga. Dan setelah itu, kalau misalnya udah dirasa udah cukup, di sininya ada apa ya? Ada lubang duburnya dan kita gunting sampai ke depan sana. Tapi ini masih kurang bersih, jadi kita sikat dia sampai bersih. Oke, ini udah bersih. Jadi kita ini kan ada lubang duburnya nih. Jadi ini kita gunting sampai ke depan sana. Masih hidup ya. Kita gunting sampai ke depan sana. Dan biasanya di sininya ada kotoran. Nah, nih. Kotorannya mana ya? Mungkin di atas. Mungkin di atas sini. Kotorannya bisa juga dibelah dari sini, dari belakang apanya? Belakang kepalanya, dan digunting mengarah ke ekor. Nah, kalau nggak salah di sini kotorannya. Mana nih? Ini biasanya ini lubang duburnya ya. Ini diambil dan
Ya, saya rasa cuman begitu. Tapi banyak orang yang ngebersihinnya dibuang kepalanya. Tapi saya nggak sarankan sih, soalnya di kepalanya ini ada yang enak warna kuning, dia nggak tahu namanya itu apa. Cuma memang harus lebih teliti ngebersihinnya. Dan itu dia. Dan setelah selesai begini, kita cukup bilas lagi nanti. Ini kita pindahkan dulu ke tempat yang bersih, baru kita lanjut lagi ngebersihinnya yang lain. Nah ini lumayan lah ya, dan bahkan beberapa ada yang bersih dia, ininya bersih. Nah kalau yang ini agak kotor kan nih, makanya kita perlu sikat. Ini ada yang kotor nih kan, jadi gitu ngebersihinnya teman-teman. Jadi nanti ini saya percepat aja videonya sampai selesai. Sebenarnya saya sudah kedinginan, cuman sambil masak air panas untuk saya pakai mandi, kita ngebersihinnya. Oke, tetap saksikan terus, mantap. Oke teman-teman, udah kelar semua, itu dia. Dan kita langsung masukkan ke dalam kulkas. Oke, besok kita eksekusi. A few moments later. Teman-teman, jadi langkah awal untuk masakan kita lobster ini ada jahe, lengkuas, baru daun salam, baru daun jeruk. Ini dipanaskan, dan ini yang tadi malam kita bersihin. Ternyata cara ngebersihinnya salah, katanya kumisnya harus dibuang dulu. Tadi malam nggak semua saya atain, saya belah dua perutnya. Kan udah kedinginan, makanya sebagian saya belah. Ini nanti dicampur cumi-cumi. Dan tadi saya cari di pasar kerang, nggak ada. Setelah nanti dibersihkan ini, baru dimasukkan ke sini. Baru nanti direbus sampai merah. Oke, warnanya belum terlalu merah, tapi udah cukup setengah matang. Oke, jadi rebusannya jangan dibuang karena kita mau rebus jagung. Jadi karena saya pikir ini enak pakai mie, saya buat mie satu, tapi cuman mie-nya nggak pakai bumbunya. Ini merek ini. Nanti pasti enak kita pakai mie. Jadi untuk sambalnya biasa aja, tomat, cabai rawit, cabai merah, baru bawang merah, bawang putih, itu aja. Ini di blender, nanti dimasukkan ke rebusan ini yang tadi, dan dicampur dengan bahan-bahan lain. Dan ada maizena untuk memperkental, dan ada juga ini saori, dan ada juga telur di sini, dan ada bawang bombay itu dia dong. Ada bawang bombay dan apa lagi nih ya? Jadi ada juga ini pala, tapi nggak tahu yang bintang-bintang ini, kurang tahu apa namanya. Ini kurang tahu juga apa namanya. Pokoknya ini bumbu bungkusan biasa. Ini nanti buat harum nih, sama palanya nih. Dan kita mau tumis ini semua ini sama yang ini. Oke, tumis bawang bombay. Dan setelah dirasa setengah matang, baru kita campur cabai-cabian tadi. Pokoknya buat sepedas mungkin, buat seasam mungkin. Oke, setelah ini matang yang ditumis, baru kita masukkan. Lobsternya satu kuali, satu kuali kecil.
Dan terakhir kita campur air rebusan tadi. Tambah air. Dan nanti kita taruh lagi cabai setan yang nggak digiling. Siapa tahu ada yang pengen yang apa kan, yang pedas dan tambah pedas. Itu cabai setan dan yang makan nanti sampai kesetanan. Saking pedasnya. Dan ini tepung maizenanya kita tuangkan supaya dia lebih kental meliting. Dan pastinya jangan lupa kasih garam dan bumbu penyedap lainnya, takarannya pakai piring saja. Setelah dirasa hampir matang, jangan lupa menuangkan 2 butir telur. Setelah itu dimasak sekitar 5 menit lagi, dan setelah itu lobster saus SDT pun siap disajikan. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai masak. Lobsternya mantap kali. Dan di sini ada jagung. Ini ada jagung nih, ya kan? Jagung dan ada juga ini cumi. Tadi saya cari kerang supaya untuk nembahin, cuman tidak ketemu. Dan saya ditemani ini ada nasi putih dengan cabai ranjau. Ini ada mie yang tadi. Jadi teman-teman, ini nama masakannya masak saus lobster SDT. Ya, nanti mudah-mudahan lengkap ya. Saya rekam tadi proses masaknya. Kalau minat contohnya begini, nanti langsung saja sikat. Oke, kita makan dulu. Rasa banget lobsternya. Kita makan nasi dulu untuk ngeganjal sebelum masuk ini. Memang saya gerak kemarin itu gabut banget langsung saya, kan itu mereka lagi libur tuh, mereka libur karena penaikan dari kelas 3 SMP ke SMA, makanya saya chat mereka, ayo dulu ke pelabuhan, itu kan dekat sama pelabuhan Bali gitu, nyari lobster. Memang dari kemarin-kemarin udah saya rancang itu, tombak saya udah rancang itu, dan baru kesampaian sekarang. Mantap banget, pedas. Coba lihat lah. Ini ada juga apa ya? Cumi-cumi. Mantap. Nggak sia-sia nyelam malam tadi malam untuk cari ini, dan rasanya luar biasa. Oke, nasinya udah habis. Kita singkirkan dulu itu. Dan kita lanjut makan lobsternya. Jadi dulu ketika ini masih banyak, saya sering targetin ini. Bahkan kan dulu saya punya keramba di danau. Waktu rumah dekat danau, saya punya keramba. Keramba itu tempat penangkaran ikan, tempat budidaya ikan. Jadi saya buat bubur dan sering dapat yang besar. Dan saya buat masakan begini. Jadi teman-teman, tujuan tadi malam saya gunting ininya sama bawahnya ini teman-teman. Jadi kalau nggak digunting kian akan susah ngebuka ini. Tapi kalau udah digunting,
kita langsung buka aja begini, dia langsung kebuka. Jadi kalau daging lobster itu nggak banyak. Enaknya kalau dia demut. Cara bukanya begini. Padahal ini udah termasuk besar ya. Sumpah. Enak banget. Dan setelah itu tinggal tarik begini aja. Dan ini bagian kaki begininya paling enak dimut ini. Agak takut-takut. Kenapa? Karena kalau patahin kuahnya kena di mata agak perih juga, soalnya pedes ini. Sempurna. Sesempurna itu. Jadi ini bagian apanya? Bagian kotorannya. Dan di depan bagian kotornya itu biasanya ada yang enak. Telurnya ya. Oh iya, di bagian paling ujung muncungnya itu ada telur warna begini, tapi yang ini belum terlalu besar. Dan ini kantung kotorannya. Dan ini bebas kita emut lagi. Cumi-cumi, makanan tawar dengan air laut dicampur. Mana cabai tadi? Kalau dicampur cabai lebih enak lagi nih. Dan kita buka. Enak ini dimut. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, bos? Tapi kedinginan tadi malam, Cok. Jadi nggak semua ini saya belah, karena saya waktu gunting-gunting punggungnya ini udah kedinginan. Tinggal saya sikat semua, baru saya masukkan ke yang udah bersih. Sumpah ini enak banget. Tapi ingat, yang kolesterol hati-hati makanannya. Kalau saya belum.
belum ada yang namanya kolesterol. Sesempurna itu kah? Dan ini telurnya, warnanya orange. Telurnya enak juga. Jadi pengen buat lagi, tapi waktu camping. Enak kali ya, targetin ini di spot baru kita masak dengan cara seperti ini. Wow, pasti luar biasa ya. Nah, jadi di dalam kepala lobster itu ada kayak batu putih gitu. Jadi awal-awal itu saya dapat lobster begini, saya kira entah barang yang istimewa. Cuman tidak, memang itu gigi lobster katanya. Bentuknya seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Saya kira dulu itu barang istimewa. Kalau tadi ada kerang, pasti lebih bagus lagi nih. Kalau ada kerang. Ini, saya mau kasih tau. Yang enak dari kepalanya itu, ini ada warna kuning, tapi nggak kuning-kuning kayak jagung ini. Dia tuh kalau diemut, ini warna kuning ini bukan tehnya ya. Nggak tahu apa ini. Bukan telurnya juga, nggak tahu apa ini, tapi kalau diemut kan kayak apa, kayak hati ikan, tapi hati ikan yang enak. Karena ada hati ikan yang nggak enak kan, itu dia. Ini dia, ini lagi nih. Sabar ya, takut kena mata tau. Ini dia, warna kuning yang ini. Dia tekstur yang kuning itu lumer banget, enak. Tapi bukan tehnya. Kalau tehnya di sini. Ini kantongan tehnya, ini hitam. Ini enak banget jambutnya. Terakhir, inilah kalau nggak nggak digunting, dia agak susah bukanya. Jadi kalau nggak digunting dia, kita harus buka dari sininya. Kita gigit. Setelah digigit-gigit, dan dia nanti akan kebuka. Tapi memang agak ribet sih makan ini. Udah dagingnya nggak seberapa. Nah, ada kotorannya ini, yang panjang hitam ini kotoran tuh, ususnya dia. Tapi karena tadi malam udah kedinginan, makanya ini kotorannya ya, ususnya dia. Sempurna. Kepala terakhir.
Nih kotorannya nih. Atau perutnya, lambung. Dan ini yang saya bilang enak itu. Tuh. Sumpah. Oke, teman-teman. Terima kasih ya sudah nonton video sampai di sini. Dan jangan lupa like, komen. Kalau teman-teman bertanya, ikan monster kita itu kita belum targetin, kita belum pergi ke sana karena waktunya belum tepat. Nanti pasti kita akan ke sana, tapi belum. Nanti kalau udah ke sana, nanti saya update di Instagram. Kalau teman-teman yang belum follow Instagram saya, boleh follow di Instagram. Dan semua pertanyaan-pertanyaan boleh di DM di sana di Instagram. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam super fishing dan Danau Toba. Mantap.